ngomongin tentang dasar-dasar well control ya, apa itu well control segala macam. Mana yang terjadi kalau kick itu dibiarin, gitu. Apa itu kick? Ini tadi jadi udah dari basic mungkin kita belajar ya tekanan atau force pressure itu adalah tekanan gaya dibagi luas ya. P sama F di mana F-nya itu adalah gaya dan A-nya adalah luas bidang. Jadi yang paling gampang inilah paling gampang. Saya punya buku lumayan tebal ini, lumayan tebal ya. Tentunya kalau saya taruh divisi skala dengan kondisi kayak gini, karena tidak akan sama dengan kalau saya lakukan dengan posisi seperti ini. Ini masih enak lah ya, karena tekanannya kecil ya, karena luas bidang tekannya masih lumayan besar lah ya. Jadi kan ya, F-nya sama ya, F-nya adalah berat berat dari buku ini, tapi A-nya berbeda. Posisi seperti ini dengan posisi seperti ini itu memberikan tekanan yang berbeda. Tapi bukan sakit kalau naruhnya kayak gini. Yang saya tuh di pojoknya ini. Ini ya 15 menit lumayan sih. Kalau yang posisinya udah saya taruh di pojok. Apalagi kalau benar-benar pas ujungnya banget, pojok banget. Ini 10 menit aja, kalau udah sakit. Karena apa? Karena hanya kecil. Kalau biarpun bukunya sama, beratnya sama, gayanya sama, tapi kalau hanya beda, ya tekanannya kan beda. Makanya kalau Anda lihat tukang lagi bikin apa lagi kerja bikin masang atap itu atap dari asbes gitu ya, itu dia biasanya nginjeknya untuk nginjeknya itu dia pakai papan. Jadi kalau dia injek ininya dia injak asbesnya itu asbesnya pecah dan jebol. Nah, karena tekanannya besar kan, tangannya kecil kan. Tapi kalau dia nginjek papan, jadi dia gelar papan gitu ya, dia berdirinya di atas papan ya dia aman-aman aja ya karena A-nya besar. A-nya adalah sebesar luas papan itu. Jadi tekanan yang diderita oleh asbes itu menjadi lebih kecil dan dia aman dia. Jadi, secara matematik P adalah effort dan di satuannya sendiri ada PSI, ada KSC, atmosfer, ada bar, ada Pascal dan sebagainya ya. Dan kanan satu atmosfer itu 14,7 PSI itu bisa menaikkan air setinggi plus lebih kurang 10 meter. Ya, contohnya ini, kalau anda eh, baca speknya pompa air ya, pompa air yang sebenarnya sih merek Sanyo itu merek ya. Pompa air ya, pompa air yang standar bukan yang jet pump lah yang standar. Itu kalau anda lihat itu biasanya ketinggian suction sama head sama discharge-nya itu sekitar 9,8 meter. Lebih dari itu dia nggak bisa ngangkat. Karena ya itu tadi karena beda tekanannya antara titik masuk terus dengan titik keluar pompa itu sekitar 1 atmosfer. Lain halnya kalau pakai jet pump. Kalau jet pump ya ada yang 25 meter, ada yang 40 meter. Tergantung jet pump yang makin makin besar dayanya, ya dia bisa untuk angkat air dari kedalaman 40 meteran ya. Kalau yang semi jet pump sekitar 25 meteran lah. Yang jet pump 40 dan ada yang lebih gede lagi yang 600 watt itu bisa 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 di kedalaman 60 meter kalau nggak salah. Hmm. Dan saya tadi sudah cerita bahwa tekanan ban mobil yang 30 sampai
40 PSI aja, itu kalau meledak, kalau bannya pecah itu udah ledakannya udah kayak suara bom. Kemudian di migas, di boran, itu kita berhadapan dengan pressure yang besarnya sampai ribuan PSI. Jadi kalau kalau abai gitu ya, kalau membuat kesalahan ya akibatnya bisa fatal. Seperti itu. Ini Anda juga pasti sudah hafal. Kalau saya nggak hafal terus terang aja, ini hafal, tapi suruh menjelasin saya bisa. Dan salah satu fungsi lumpur itu adalah menahan tekanan formasi. Jadi sengaja saya lebih prefer menggunakan istilah menahan, tidak mengontrol. Mungkin di beberapa buku ya, atau mungkin di diktat Anda yang lama gitu ya, itu pakai istilah mengontrol tekanan informasi. Kalau saya lebih lebih prefer pakai kata menahan. Karena kalau mengontrol tekanan informasi, artinya kita kita ngatur tekanan informasi, padahal tekanan informasi itu nggak bisa diatur, nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein gitu, nggak bisa, lu pergi lo gitu, nggak bisa kan? Tapi kita bisa melawan, kita bisa menahan tekanan informasi. Dan fungsi dan cara kerja lumpur sendiri memang menahan, bukan mengontrol sebenarnya. Jadi saya lebih prefer pakai kata menahan. Bagaimana bisa lumpur itu menahan tekanan informasi? Nah, ini ilustrasi lah, itu ilustrasinya kayak gini lah. Jadi kalau kalau tekanan formasinya bagus, ya, untuk kita ngebor, itu ya kita ngebor dengan senyum gitu ya, dengan lancar, tidak ada masalah, gitu ya, tidak kerepotan. Tapi kalau kalau apa? Kalau eh, lumpur yang kita gunakan tidak cocok, gitu ya, mungkin densitasnya kurang, segala macam, itu pasti akan banyak, banyak masalah dan kita akan banyak problem antara lain ya dengan masuknya fluida formasi dan sebagainya atau mungkin differential sticking dan sebagainya. Bagaimana lumpur itu bisa menahan tekanan formasi? Itu karena lumpur punya tekanan hidrostatik. Lumpur punya tekanan hidrostatik. Paling gampang kalau Anda nyelam, kalau Anda berenang gitu ya. Ada yang belum pernah berenang? Ya sudah semua ya. Itu kita berenang di kolam renang gitu ya. Sudah nyelam. Itu kan makin Anda nyelam makin dalam ya, telinga Anda makin sakit. Karena makin dalam Anda nyelam, kolom air yang ada di sekitar telinga Anda itu makin besar. Dan memang tekanan hidrostatik itu fungsi dari tinggi kolom. Jadi P hidrostatik adalah 0,052 kali mat W kali H. Nah, saya lebih prefer H-nya ini bukan kedalaman, tapi apa, tinggi kolom. Karena kalau lumpurnya nggak penuh, kalau lubangnya nggak penuh, ya nggak perlu diisi lumpur, maka tidak selama ada kedalaman. Nanti ada gambarnya. Oke, jadi saya lebih prefer adalah tinggi kolom. Nah, kalau Anda lihat sumur A, B, C, A, B, dan C, ini ada tiga sumur. Yang satu adalah vertical well, yang B adalah directional well, dan yang C adalah horizontal well. Ya, sepanjang TVD-nya sama, maka hanya akan sama. Kalau dari volumenya tentu yang sumur C butuh lebih banyak. Tapi karena hidrostatiknya bukan bukan fungsi dari volume, tapi fungsi dari tinggi kolom, ya H-nya sama. Nah, di sini kalau berat lumpurnya yang digunakan sama, maka P di dasar sumur A sama dengan P di dasar sumur B dan sama dengan pressure di dasar sumur C. Seperti itu. Di sini paham? Pertanyaan lanjut. Nah, untuk pemboran sendiri itu ada
mungkin ada kondisi balance, yaitu hidrostatik sama PF, atau mungkin overbalance, ini lebih umum. Jadi biasanya, kita ngebor konvensional tuh dengan kondisi overbalance, hidrostatiknya sedikit lebih besar daripada PF, tapi ada juga kita nggak bisa overbalance, kita harus underbalance. Nah, kapan kita underbalance dan apa itu underbalance? Kita akan nyampe juga nanti suatu saat di kuliah ini ya, untuk jadi kenapa saya lebih prefer pakai, H itu bukan ke dalam. Jadi ada sumur A dan B, sumur A itu penuh lumpurnya ya, ya tentunya H-nya adalah sama kedalaman. Tapi sumur B itu nggak penuh. Jadi misalkan kalau kalau tentunya kalau kita ngangkat rangkaian, jadi tadinya drill spring ada di dalam lubang, kalau rangkaian diangkat dan kita tidak tidak sambil memompakan lumpur ke dalam lubang, jadi permukaan lumpur akan turun, betul nggak? Betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Hmm. Nah, itu statiknya udah nggak sama dengan yang kalau penuh, karena hanya lebih kecil. Nah, ini kalau kalau hanya ini kecil, maka hidrostatiknya akan lebih kecil juga. Nah, kalau hidrostatiknya lebih kecil daripada, nah itu akan terjadi sesuatu. Ya, kita tahu kalau ada perbedaan tekanan, itu ada aliran. Dalam hal ini ada aliran dari formasi ke dalam lubang bor. Makanya lubang sumur tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau kita narik rangkaian, kalau kita trip out, jadi narik rangkaian itu namanya tripping out. Kalau masukin rangkaian itu namanya trip in. Kalau kita tripping out, itu kita harus sambil memompakan lumpur ke dalam lubang, supaya lubangnya tidak kosong. Nah, itu hidrostatik itu kalau dalam kondisi diam. Ternyata kalau dalam kondisi sirkulasi itu, tekanan di dasar lubang tidak sama dengan hidrostatik, dia lebih besar. Jadi kalau kalau dalam kondisi, apa, dalam kondisi sirkulasi itu equivalent circulating density. Jadi ya berat lumpur dalam tanda kutip ya, itu seolah-olah bertambah besar, mass weight, jadi berat lumpur yang dipakai ditambah annular pressure loss dibagi 0,052 kali TVD-nya. Tadi pas saya bilang kalau konvensional hidrostatik bisa base-nya overbalance setengah ppg ataupun 100 PS. Untuk underground shielding itu hidrostatik lebih kecil. Itu gambar tadi dari kita lihat untuk dan B tentunya hidrostatik di A lebih besar daripada hidrostatik di B. Ini ada yang namanya kick. Jadi kalau ditanya apa itu kick, jangan jawab tendangan, cuma terjemahan aja. Jadi definisi daripada kick adalah masuknya deformasi dalam lubang pada saat yang tidak dikehendaki. Jadi kapanpun kita lagi ngebor, kita lagi perforasi, kita lagi cementing, kita lagi walk over, kita lagi well service, kita lagi ngeset pompa, pokoknya saat yang tidak diinginkan, kalau ada fluida dari formasi masuk ke dalam lubang bor, itu namanya kick. Emang ada yang bukan kick? Nah, produksi. Ya kalau produksi kan kayak memang kita kita menghendaki. Jadi kalau produksi itu bukan kick, walaupun ada fluida formasi yang masuk ke dalam lubang bor, tapi bukan pada kondisi yang tidak dikehendaki. Memang kita maunya, nah itu bukan kick. Tapi kalau kapanpun sedang ngapain, mau ngebor, mau splitting dan sebagainya, as long as pada saat yang tidak dikehendaki dan ada fluida formasi yang masuk ke dalam lubang bor, itu namanya kick. Jadi kick itu bisa terjadi saat drilling,
logging, running caching, cementing, walkover, dan sebagainya. Dan kalau dibiarin, ya, apabila tidak terkontrol, maka dia dapat menjadi yang namanya blowout atau sembur. Iya. Nah, ini adalah tanda-tanda kick. Tanda-tanda kick yang jelas volume lumpur di tangki nambah. Kenapa kenapa volume lumpur di tangki nambah ya? Karena ada, apa, ada desakan dari fluida formasi yang masuk ke dalam lubang, sehingga lumpur di tangki jadi nambah, ya. Terus ya biasanya eh, dari gas yang masuk tuh biasanya gas dulu, paling gampang kan gas. Gas itu paling banyak gampang ngalir. Makanya biasanya gas dulu tuh yang masuk. Jadi kandungan gas dalam lumpur naik, dan karena yang masuk gas, biasanya densitas lumpur juga turun. Terus cutting biasanya gede-gede dan runcing. Terus terjadi drilling break di ROP tiba-tiba naik, padahal kita nggak ngerubah WOB ataupun RPM. Jadi kita nggak ngerubah drilling parameter sebenarnya. Tapi ROP-nya tiba-tiba naik. Ini namanya drilling break. Nah, yang di atas tadi itu adalah ya gejala atau tanda-tanda, ya. Nah, untuk make sure, untuk meyakinkan, itu biasanya kita lakukan yang namanya flow check, yaitu matiin pompa. Nah, kalau pompa dimatiin, pompa 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 sirkulasi kita matikan, sementara tetap ada aliran dari bawah, nah ini pasti kick. Harus diatasin, nggak bisa didiemin. Nah, ini cuttingnya yang normal adalah yang kiri, dia kecil dan dia relatif lebih bulat, ya. Sementara yang kanan ini adalah biasanya sudah zona normal, cuttingnya gede-gede, runting-runting. Kalau tidak di kick, ya tutup BOP-nya, ya, supaya kicknya nggak kamar terus. Nah, gimana kalau kalau kita pakai yang masih konvensional, belum pakai top drive, kita masih pakai Kelly, ya Kelly-nya dulu. Di stringnya diangkat sampai Kelly berada di atas rig floor, baru BOP-nya tutup. Karena Kelly itu kan segi 6. Kalau Kelly masih dalam lubang, kalau BOP ditutup ya percuma gitu. Nutupnya nggak akan rapat, ya. Makanya Kelly-nya diangkat dulu, drill stringnya diangkat sampai Kelly-nya ada di atas apa rig floor, baru BOP-nya tutup. Nah, setelah BOP ditutup, kita lihat SICP sama SIDPP, shut in casing pressure sama shut in drill pipe pressure. Karena dari informasi SIDPP dan SICP inilah kita bisa tahu berapa tekanan formasi saat terjadi kick. Dan itu digunakan untuk menentukan berapa sih berat lumpur yang harus kita gunakan. Karena berat lumpur sekarang udah cukup tinggi, ya, buktinya jadi kick harus menaikkan berat lumpur. Nah, ini jadi kalau dalam kondisi normal, BOPD tutup, itu SICP. Tapi kalau terjadi kick, nah itu SIDPP sama SICP akan naik. Dan informasi ini digunakan untuk mengetahui berapa tekanan formasi saat kick. Itu biasanya kita bisa pakai persamaan yang khas, ya. PF saat kick adalah sama SIDPP ditambah 0,052 kali original mat weight kali H. Sebenarnya yang bawah juga sebenarnya secara matematik bisa. Tapi masalahnya, apakah Anda yakin bahwa lumpur di dalam anulus itu masih original mat weight, tidak terkontaminasi oleh kick?
Sama juga kita nggak tahu berapa sih densitas kick yang masuk. Jadi secara matematis sebenarnya bawah bisa, tapi akan lebih akurat kalau kita pakai yang atas. Nah, karena nggak mungkin kick itu masuk ke dalam drill pipe. Karena kita tahu nozzle itu lubangnya kecil banget. Jadi nggak mungkin kick itu masuk ke dalam drill pipe karena dia harus melewati nozzle. Maka kick pasti masuknya ke dalam anulus. Jadi dengan demikian kita yakin bahwa lumpur di dalam drill pipe itu pasti masih original densitasnya, tidak mungkin terkontaminasi. Kira-kira seperti itu. Sampai sini. Sampai sini. Halo, nggak tidur lagi nih? Jelas, Pak. Ya, Pak. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang Deepwater Horizon itu kick-nya terjadi di mana ya, Pak? Apa di drill pipe? Apa di mana? Maksudnya terjadi di mana? Ya kan Deepwater Horizon juga terjadi kick. Iya. Betul. Itu kalau yang saya lihat dari apa? Dari tempat pemborannya itu langsung keluar gitu meledak gitu kan, Pak. Nah, itu drill pipe apa dari anulus ya, Pak? Nggak mungkin kick itu masuk ke anulus, ke drill pipe. Oh. Itu barusan saya cerita kan, bahwa kick itu pasti masuk ke anulus. Nggak mungkin dia masuk ke dalam drill pipe. Terus sekarang kalau kicknya ini masuk ke anulus dan nanti kita akan lihat gimana kalau kick kita biarkan. Jadi itu hitungannya bisa detik loh dari mulai jalan kick sampai gitu. Apalagi kalau ada sesuatu yang mungkin diabaikan. Kayak Lapindo kan itu kalau kita lihat ceritanya itu kan geologis yang harusnya dipasang casing, tapi kata geologisnya jangan dulu lah, tanggung terus aja ngebor. Terus itu harusnya di kedalaman itu harusnya dipasang casing, tapi geologisnya bilang jangan, terusin aja dulu. Ya akhirnya sampai jadi kejadian Lapindo. Tanggung kan ya. Memang ada sesuatu pengabdian di Lapindo. Jadi zona terbukanya itu terlalu panjang. Yang harusnya didesainnya pasang casing, saat pelaksanaan tidak dipasang casing. Yang kalau saya dengar sih ceritanya seperti itu. Dan di Floater Horizon saya sendiri belum baca reportnya ya. Itu ada reportnya kok sebenarnya. Reportnya itu. Di internet report resmi pemerintahnya ada. Dari para ahli kenapanya tuh reportnya ada. Cuma saya belum baca. Jadi kick itu tidak mungkin masuk ke dalam juta. Pasti masuknya ke anulus. Nah, itu kalau dibiarin, dia akan naik ke permukaan. Dan kalau dibiarin, itu pressure-nya akan tinggi sekali. Ya wajar kalau BOP-nya jebol. Ya, apalagi kalau ada api ya, ada percikan ya bakar. Dan kita tahu bahwa di Deepwater Horizon itu memang banyak sumur. Dan ya ada tumpahan minyak yang isu lingkungan kan sebenarnya yang kritikal itu sebenarnya adalah isu pencemaran lingkungan kan karena oil spill-nya banyak banget tuh di waktu kejadian di Gulf of Mexico itu. Karena di
of Mexico sendiri juga pemboran banyak sekali, sumur-sumur di situ memang banyak. Memang daerah Gulf of Mexico pun memang daerah minyak. Jadi isu lingkungan sebenarnya yang apa, yang yang bikin bikin dia heboh tuh isu lingkungan. Sebenarnya kalau sumur blowout tuh udah bukan hal aneh. Bor tuh resiko blowout pasti ada. As long as tidak menyangkut banyak penduduk, itu biasanya sih nggak nggak akan rame gitu ya. Ya kalau kayak Lapindo tuh kan karena di Jawa. Ya tahu sendiri Jawa kan apa, daerah padat gitu ya. Mungkin kalau kalau blowout-nya tidak di Jawa dan tidak merusak lingkungan sampai kayak sekarang satu kecamatan terendam gitu, ya mungkin tidak akan terlalu besar. Ya walaupun di waktu kejadian Lapindo itu banyak banyak hal-hal yang ya abaikan lah, kayak antara lain ya pasang casing tadi seperti itu. Yang saya dengar dari diskusi-diskusi yang mungkin nggak ada di surat kabar. Oke, jadi dari informasi SIDPP dan SICP tadi kita bisa 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 menentukan berapa berat lumpur yang harus kita pakai. Jadi kita harus naikkan berat lumpur menjadi berapa. Nah, ini ya kalau secara teoretikal ada ya mungkin kondisi balance kalau kita anggap ya udah imbang imbang-imbangan aja lah. Kita anggap F sama SPP dan killing mud weight-nya adalah MW itu killing mud weight, jadi berat lumpur baru. Ya. Bukan lumpurnya yang baru loh ya. Bukan kalau kick terus lumpurnya diganti semua, enggak. Tapi beratnya yang diganti. Jadi dikasih barit. Jadi lumpurnya kita kasih barit, lalu kita gantikan lumpur lama itu kita sirkulasikan dengan lumpur baru untuk killing ya. Maka namanya KMW, killing mud weight. OMW itu original mud weight. Jadi berat lumpur awal yang waktu itu terjadi kick. Jadi kalau untuk balance, untuk imbang-imbangan aja ya killing mud weight adalah original mud weight namun DPP WG 0,052 kalian. Sementara kalau overbalance, nah lihat lagi overbalance-nya dalam PPG atau dalam PSI. Kalau overbalance dalam PPG, ya kemudian tinggal ditambahin 0,5. Tapi kalau kalau overbalance dalam PSI, nah itu SIDPP-nya yang ditambahin 100. Itu ya. Overbalance-nya biasanya untuk safety aja lah. Lebihin dikit gitu ya. Nah ini jadi kalau kondisi normal, jadi nggak ada kick, itu BOP ditutup, itu SICP sama SIDPP bisa dengan 0. Tapi kalau ada kick, ya itu SIDPP udah tidak lagi 0. Dan tentunya PF-nya lebih besar daripada PF yang kita estimasi awal ya. Karena ternyata lumpur kita udah nggak cukup. Berarti PF-nya yang sekarang lebih besar daripada yang kita perkirakan. Ya. Sekarang apa yang terjadi kalau kick dibiarkan terus naik ke dalam lubang sumur? Nah, ini adalah pressure versus depth. Di saat jadi kick seperti ini. Nah, ini kicknya mulai masuk. Kicknya mulai masuk. Dan kenapa garisnya tegak? Karena biasanya kick itu adalah gas. Gas itu gradiennya kecil banget, 0,01 psi per feet. Jadi gradiennya hampir tegak. Kita biarkan kicknya masuk terus, maka dia akan makin panjang kolom gasnya sampai satu saat itu apa, anulus itu semuanya terisi oleh kick. Akibatnya apa? Kita akan punya tekanan di permukaan sebesar sama dengan. Nah ini nggak boleh. Bayangin kalau kita punya tekanan 5.000 psi, sementara kita hanya ngandelin BOP.
itu katakanlah BOP-nya kuat, tapi casing-nya jebol semua itu yang di casing apa semennya pecah semua tuh yang di casing su. Jadi kalau kick dibiarkan keluar sampai permukaan, maka kita akan punya tekanan di surface sebesar PM. Ini tentunya tidak boleh, kan besar sekali. Ya, jadi kesimpulannya masuknya kick dalam lubang tidak boleh dibiarkan, harus dihentikan dengan menutup BOP. Sekarang jadinya kalau kick didorong ke permukaan dengan volume dipertahankan konstan. Ini titik kick, lalu kicknya kita biarkan naik ke atas. Ini kita lihat panjangnya sama, karena volumenya kita pertahankan konstan. Begitu kick sampai di atas, maka kita akan punya tekanan di permukaan sebesar PF dan di bawah gede banget. Nah, ini pasti formasinya. Ini juga nggak boleh. Jadi kalau kita biarkan ya tekanan di permukaan sama dengan PF dan tekanan dasar sumur gede jauh di atas PF, sehingga sangat dimungkinkan formasi akan pecah. Jadi ini juga nggak boleh. Nah, ini ilustrasi dalam bentuk gambar. Jadi kita pertahankan katakanlah peaknya sebesar 1 barrel, ya. Anda lihat di sini pada awalnya bertempel 5.200 di atas 0. Kita biarkan dia naik ke atas dengan volume tetap. Begitu kick sampai di atas, kita akan punya 5.200 di surface dan di bawah menjadi 10.400 PSI. Jadi gede banget. Ini juga nggak boleh. Ya. Jadi harusnya gimana sih? Biarin nggak boleh, kita keluarkan dengan volume konstan juga nggak boleh. Jadi prinsip dari well control adalah bagaimana kita mengeluarkan kick, ya, mendorong kick ke permukaan dengan menjaga tekanan di dasar sumur tetap sebesar M. Itu prinsipnya. Jadi memang kicknya kita stop, jangan nambah lagi, lalu kita dorong supaya kicknya ini keluar dengan kondisi tekanan di dasar sumur sebesar M. Jadi kick dibiarkan mengembang volumenya secara terkontrol. Nah, gimana? Ikutin pumping schedule. Jadi di well control itu namanya pumping schedule. Nanti akan belajar di kuliah well control ya. Untuk nih, jadi prinsipnya jadi bagaimana kita mengeluarkan kick. Jadi kicknya volumenya tidak boleh konstan, tapi biarkan dia berkembang. Tapi Anda lihat, saat kick naik ke atas, akan di bawah harus kita jaga sebesar P. Nanti kicknya semua keluar. Ini kicknya udah mulai sampai ke permukaan. Ini kick udah mulai sampai permukaan, dan ini kicknya udah mulai habis. Sampai kicknya semua keluar, dan di dasar sumur tetap PF, di atas 0. Itu prinsipnya. Ini ilustrasinya sebenarnya, Anda lihat nih. Jadi saat kita ngeluarin kick ini kita biarkan dia volumenya bertambah secara terkontrol. Dan tekanan di dasar sumur tetap sebesar 5.200. Gitu kira-kira ya. Jadi bila titik kick, BOP tutup agar kick tidak semakin bertambah. Dan kita sebagai engineer harus mengisi killing sheet yang digunakan untuk membuat pumping schedule dalam mengatasi kick. Ini contoh killing sheet, tidak ada form yang harus diisi, dan ini adalah pumping schedule-nya. Jadi saat ngeluarin kick, kita harus ngikutin garis merah ini. Jadi saat pompa truk 150
itu pressure-nya harus 1.200 sekian, 300 harus 1.200 sekian, dan seterusnya. Jadi pokoknya ikutin ini, ikutin garis merah. Biasanya tuh aman sih orang sedikit di atas garis merah. Yaitu aman sedikit di atas garis merah, tapi tidak boleh berada di bawah garis merah. Kalau berada di garis merah, artinya apa? PF kita lebih kecil, P bottom hole lebih kecil daripada PF. Ya, artinya apa? Akan masuk kick baru. Nah, itu problem lagi nanti. Makanya lebih aman biasanya sedikit bermain di atas garis merah. Supaya P di dasar lubang sedikit lebih besar daripada PF. Dan demikian tidak ada baru. Tapi kalau di bawah garis merah, kanan dasar sumur kita di bawah PF, itu akan ada kick baru. Gitu. Akan masuk kick baru ke dalam lubang, ya ambiar semua yang udah kita lakuin. Sama gitu. Itu kira-kira. Jadi untuk materi perhitungan buku LinkedIn itu ada di kontrol, kuliah pengadilan sumber. Nah, ada juga yang relevan, ada leak of test. Leak of test itu tes untuk mengetahui berapa sih tekanan sih. Dan ini biasanya dilakukan setelah kita melakukan cementing. Kita running casing, kita cementing, lalu biasanya kita bikin red hole gitu ya. Lalu sumur ditutup, lalu kita pompakan lumpur pelan-pelan ya. Karena ditutup, sementara kita pompakan lumpur pelan-pelan, ya nah bayangin kalau ditutup kita pompain tapi pasti pressure-nya naik ya. Pressure naik terus naik sampai satu saat dia tidak lagi linear tapi dia menyimpang. Nah, itulah tekanan rekah kita. Berapa tekanan formasi. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa sih formasi. Ada berapa tekanan formasi itu akan. Jadi untuk leak of test itu adalah PLOT, ini adalah hasil pengukuran leak of test, dan ini adalah hidrostatik dari lumpur yang dipakai. Jadi ekivalen magnitudo yang menyebabkan A itu kita bisa balik aja, balik. Di samping leak of test ada juga FIT, Information Integrity Test. Tesnya hampir sama dengan leak of test, cuma beda target. Kalau leak of test targetnya adalah kapan dalam dia rekam. Jadi kita sampai formasinya pecah. Nah, kita mau tahu berapa tekanan rekahnya. Tapi kalau formation integrity test itu targetnya tidak sampai tekanan tertentu. Misalkan apakah masih aman kalau kita kasih pressure 2.500. Jadi ya kita tutup, kita pompa pelan-pelan gitu ya, sampai 2.500. Kalau dia masih belum pecah, ya berarti dia masih tahan sampai 2.500. Ya udah, kan di stop, nggak usah sampai nunggu pecah. Ini beda target. Kalau leak of test itu sampai pecah, kalau formation integrity test itu sampai tekanan tertentu. Gitu. Ini capacity dan displacement, saya pikir ini PR kuadrat H. Ini sebenarnya untuk hitung volume tabung ya. Anda bisa baca lah ya. Ini juga Anda bisa baca, contohnya juga. Ini berapa tinggi kolom X gitu ya. Anda bisa baca juga, bisa pelajarin. Oke. Metodenya sendiri ada 3, ada drillers, ada wet and wait, engineers atau concurrent. Nah, ini ilustrasi dari drillers. Ini wet and wait. Ini juga Anda akan belajar lebih banyak di well control ya. Saya nggak akan ngajarin. Nah, ini ada contoh soal yang bisa Anda baca, bisa Anda pelajarin ya. Ini juga ada penyelesaiannya, mana ngitungnya ya. Ada, Anda bisa pelajarin. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan?
Nggak ada? Kalau nggak ada kita balik kanan nih. Oke, nyalain kameranya dulu, kita foto-foto. Absen.